Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku. Di video kali ini saya akan kembali berbagi wawasan pengetahuan hukum, yaitu tentang tata cara dan juga tahapan-tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana ini kerap terjadi perselisihan ini antara pihak pekerja atau karyawan dengan pihak perusahaan. Seperti apa cara untuk menyelesaikannya dan tahapan-tahapannya apa saja akan saya sampaikan di video selengkapnya. Untuk itu silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Dan sebelum dilanjutkan, seperti biasa buat sahabat-sahabat atau pemirsa yang menyimak video ini yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah yang ada di bawah ini. Baik, kita langsung pada pokok pembahasan terkait dengan tata cara dan juga tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana hubungan antara pekerja atau karyawan dengan pihak perusahaan atau pengusaha itu ada kalanya terjadi perselisihan, ada aja masalahnya. Oleh karena itu, patut dan perlu kiranya kita untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya. Tahapan-tahapannya seperti apa saja akan saya sampaikan di video selengkapnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, itu dikenal ada 4 jenis perselisihan. Yang pertama yaitu perselisihan hak, kemudian yang kedua ada perselisihan kepentingan, yang ketiga ada perselisihan PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat ada perselisihan antar serikat buruh atau serikat pekerja dalam satu perusahaan. Kemudian cara-caranya atau tahapannya seperti apa? Yang pertama, untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial itu harus terlebih dahulu ditempuh secara bipartit, di mana bipartit ini adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengedepankan musyawarah dan perundingan. Dengan demikian, pekerja atau karyawan dengan perusahaan harus terlebih dahulu menempuh upaya bipartit atau musyawarah atau perundingan. Apabila ditempuh secara bipartit ini menemukan hasil atau menemukan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama dengan bentuk tertulis. Setelah itu, perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta perjanjian bersama. Dan setelah didaftarkan, perjanjian bersama tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berselisih dan harus dilaksanakan atau ditaati. Namun, apabila ketika upaya bipartit itu gagal, maka pihak-pihak yang berselisih bisa menempuh upaya selanjutnya, yaitu penyelesaian secara tripartit. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tripartit ini juga ada 3 jenis. Yang pertama melalui mekanisme mediasi, yang kedua melalui mekanisme konsiliasi, dan yang ketiga itu melalui lembaga arbitrase. Untuk mekanisme konsiliasi dan arbitrase ini sifatnya pilihan. Artinya pihak-pihak yang berselisih dapat memilih apakah akan ditempuh secara konsiliasi atau secara arbitrase, di mana kesepakatan untuk menyelesaikan secara konsiliasi atau arbitrase ini juga harus ditentukan dalam perjanjian tertulis terlebih dahulu. Nah, apabila tidak ada perjanjian tertulis antara pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, apakah melalui konsiliasi atau arbitrase, maka penyelesaiannya harus ditempuh secara mediasi. Nah, mediasi ini ditempuh apabila pihak yang berselisih tidak memilih jalur konsiliasi atau arbitrase. Dan mediasi ini difasilitasi atau melalui perantara seorang mediator yang biasanya berada pada institusi pemerintah di institusi ketenagakerjaan. Dan untuk mediasi serta konsiliasi, apabila menemukan suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut juga harus dituangkan dalam bentuk perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan akta perjanjian bersama. Dan perjanjian bersama tersebut juga mengikat bagi pihak-pihak yang berselisih yang harus ditaati atau dilaksanakan. Begitupun untuk arbitrase, ya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur arbitrase. Nanti putusan lembaga arbitrase tersebut juga harus didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dan putusan arbitrase tersebut bersifat mengikat dan juga bersifat final, artinya tidak bisa ditempuh upaya hukum banding. Jadi harus dilaksanakan dan ditaati oleh pihak-pihak yang berselisih. Kemudian, apabila penyelesaian perselisihan hubungan industrial
melalui mediasi dan konsiliasi ini tidak berhasil atau gagal, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial, di mana Pengadilan Hubungan Industrial ini di setiap provinsi itu ada satu peradilan atau Pengadilan Hubungan Industrial yang berada pada lembaga pengadilan negeri di tiap-tiap ibu kota provinsi. Dan untuk putusan daripada Pengadilan Hubungan Industrial ini, apabila ada pihak yang tidak puas atau masih merasa dirugikan dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya terakhir, yaitu upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Jadi tidak ada banding. Jadi ketika ada yang tidak puas dengan putusan hubungan industrial, maka upaya hukum terakhirnya yaitu adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Begitupun dengan putusan arbitrase. Ketika ada salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase atau menolak putusan lembaga arbitrase, maka pihak yang dirugikan atau menolak putusan arbitrase tersebut dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Mahkamah Agung atau disebut dengan peninjauan kembali. Jadi untuk arbitrase ini juga tidak ada banding dan tidak ada kasasi. Jadi upaya hukum terakhirnya yaitu adalah peninjauan kembali atau permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Mahkamah Agung. Nah, untuk prosesnya, untuk proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ini proses penyelesaiannya adalah sekitar 140 hari ya, di mana melalui jalur bipartit ini prosesnya 30 hari, kemudian melalui mekanisme mediasi dan juga konsiliasi serta arbitrase masing-masing 30 hari. Kemudian proses penyelesaian perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial itu prosesnya adalah 50 hari, dan kemudian untuk proses kasasi itu 30 hari, dan peninjauan kembali untuk putusan arbitrase itu prosesnya adalah juga 30 hari. Nah, itulah teman-teman semua cara-cara dan juga tahapan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi antara pihak karyawan atau pekerja ataupun buruh dengan pihak perusahaan atau pengusaha. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.